pakaiannya. Oh, iya. Ya, yang penting hatinya pada ngerayain rakyat itu yang penting. Sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, saya wajib menyampaikan informasi kepada warga Jakarta tentang kinerja pemerintahan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Infrastruktur Jakarta secara menyeluruh yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi Jakarta di masa depan. Antara lain, pengelolaan tata air secara terpadu, pengembangan kawasan, sistem jaringan transportasi umum massal yang terintegrasi, dan pembiayaannya. Dan macet itu kan sedang kita carikan penyelesaiannya, tapi penyelesaian macet ini pasti tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita akan membangun secara masif sarana prasarana angkutan umum massal di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewujudkan sebagian besar dari pola transportasi makro yang bertumpu pada sistem angkutan massal dan peningkatan rasio jalan. Bus Rapid Transit atau busway, MRT, dan kereta api menjadi moda pilihan untuk sistem angkutan umum massal yang penerapannya disesuaikan dengan volume penumpang yang perlu diangkut. Karena kesulitan penyediaan lahan, maka untuk peningkatan rasio jalan hanya dapat diselesaikan dengan membangun jalan layang. Penambahan rasio jalan dengan cara pendekatan tersebut akan memisahkan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal dan tidak menambah beban jalan existing. Integrasi sistem angkutan umum massal dan peningkatan rasio jalan akan dipadukan dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Di pusat-pusat kegiatan ini, yang jumlahnya lebih dari 60 stasiun di seluruh Jakarta, akan dipadukan fasilitas komersial, fasilitas perumahan rakyat, dan fasilitas penunjang lainnya dengan intensitas dan kepadatan yang tinggi. Ini lagi model memang sekarang. Yang dilihat bungkusannya doang. Bapak-bapak, bungkusan bagus. Nggak salah. Tolong lihat dulu dalamnya juga apa ya? Benar apa enggak? Jadi sekarang ini zaman serba bungkusan. Yang lihat cuma polesannya doang. Ya. Mendingan kita lihat tuh keranjang buah tuh yang kata pakai bungkusan. Ketahuan. Enggak? Hah? Tuh, bawa kemari ini lagi dikit, nggak usah saya pegang dah. Lihat nih. Nih, lihat. Tuh, ada jeruk, ada pisang, ada lengkeng. Kan jelas barangnya. Benar enggak? Kalau yang di dalamnya kita belum tahu apa isinya. Kita tanya apa isi dalamnya? Nanti konsep, blueprint. Jakarta mempunyai wilayah yang besar, mencakup daratan dengan luas 660 km persegi dan perairan dengan luas 6.900 km persegi. Jakarta dilayani oleh jaringan transportasi yang terdiri dari Jakarta Intra-Urban Transportation, Jakarta Outer Ring Road 1, Mass Rapid Transit Jalur Utara Selatan, Jakarta Outer Ring Road 2, jaringan jalan tol 6 ruas, serta Mass Rapid Transit Jalur Barat Timur. Banjirop menjadi ancaman bagi Jakarta disebabkan oleh volume air dari hulu, penurunan muka tanah, dan peningkatan muka air laut. Untuk mengatasi kemungkinan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul pesisir dan telah menyusun Master Plan Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall. Giant Sea Wall mempunyai fungsi ganda. Selain melindungi pantai utara Jakarta, juga berfungsi sebagai waduk penyedia sumber air baku atau air bersih untuk Jakarta yang berkesinambungan.
Kawasan Giant Seawall mengakomodasi waduk air baku dengan volume sekitar 1 miliar meter kubik untuk menjamin kebutuhan suplai air baku dan air minum bagi penduduk Jakarta sampai tahun 2080. Pembangunan Giant Seawall terintegrasi dengan pengembangan kota ke wilayah perairan di utara Jakarta. Pengembangan tersebut didasari oleh paradigma baru untuk membuat Jakarta sebagai waterfront city bertaraf internasional. Kawasan Kota Baru Jakarta ini akan dihubungkan dengan jaringan jalan tol dan MRT. Sebagai pintu gerbang Jakarta, kawasan ini akan memiliki jembatan modern dengan clearance 100 meter dari muka air laut dan bentang sebesar 1 km agar dapat dilalui kapal penumpang dan barang dari dan menuju ke Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Untuk menghadapi kemungkinan gelombang besar dari laut, tanggul Giant Seawall dibangun dengan tinggi 6 meter dari muka air laut. Sebagai kota baru yang modern dan mandiri, di kawasan ini dibangun wastewater treatment plant sebagai instalasi pengolahan air buangan dari 10 zona daratan Jakarta. Air hasil olahan bergabung dengan air di 13 sungai akan mengalir masuk ke waduk yang luasnya 10.000 hektar sebagai cadangan air baku Jakarta. Di bagian barat Giant Seawall, dibangun kawasan seluas kurang lebih 1.500 hektar sebagai pusat jasa keuangan, jasa perdagangan, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya berskala nasional, regional, dan internasional. Kawasan ini juga dilengkapi dengan pelabuhan kapal wisata bertaraf internasional. Sementara itu, di bagian timur Giant Seawall dikembangkan kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar sebagai pusat logistik nasional dan regional, termasuk fasilitas pelabuhan laut dalam. Kawasan ini diberi nama Kawasan Ekonomi Khusus Ali Sadikin dan akan menjadi motor penggerak perekonomian dengan memberi kesempatan bagi 400 sampai 500 ribu tenaga kerja. Giant Seawall dan Jakarta Waterfront City merupakan paradigma baru bagi pengembangan kota Jakarta. Sektor jasa keuangan, jasa perdagangan, logistik, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan tetap merupakan faktor unggulan kota Jakarta di masa depan. Komitmen untuk memberikan peluang kepada siapa saja, ya,
meskipun dia miskin, kalau dia ingin belajar untuk mendapatkan pendidikan di Jakarta. Saya mohon dukungan warga semua agar menjaga ketenangan Ibu Kota Jakarta. Mudah-mudahan pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 ini berjalan dengan lancar, dengan transparan, dengan jujur, dengan adil, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik untuk Kota Jakarta. Saya berharap kita mempunyai visi dan kebanggaan yang sama bagi masa depan Jakarta.